Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua selalu dalam kondisi sehat walafiat. Untuk pertemuan hari ini kita masuk ke kompetensi yang kedua, yaitu tentang perakitan komputer di mapel komputer dan jaringan dasar. Untuk itu silakan kalian simak video tutorial pembelajaran tentang sistem komputer di mapel teknologi layanan jaringan. Sebelum kalian masuk ke materi perakitan komputer, yang pertama kalian harus mengenal dulu tentang sistem komputer yang meliputi tentang perangkat keras, perangkat lunak, kemudian brainware dan lain sebagainya. Silahkan kalian simak video tutorial pembelajaran yang saya berikan. Yang pertama, sistem komputer. Pengertian sistem komputer itu adalah sistem berasal dari bahasa Latin atau sistema, dan bahasa Yunani atau sistema adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang dihubungkan secara bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi atau energi. Istilah ini sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu entitas yang saling berinteraksi. Pengertian komputer. Komputer berasal dari kata computare yang artinya menghitung. Secara bahasa, komputer didefinisikan sebagai alat yang melakukan proses perhitungan aritmatika. Secara umum, komputer didefinisikan sebagai seperangkat alat elektronik yang menghubungkan komponen satu dengan komponen lainnya, sehingga menghasilkan informasi yang sebelumnya telah diolah terlebih dahulu. Selanjutnya adalah elemen-elemen komputer. Elemen-elemen komputer itu dikelompokkan atau dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah hardware atau yang sering disebut perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua adalah software atau perangkat lunak komputer. Kemudian yang ketiga adalah brainware, pengguna atau manusia yang mengoperasikan komputer itu sendiri. Kemudian sistem komputer tadi dibedakan menjadi beberapa elemen. Yang pertama adalah hardware, kemudian software, kemudian brainware. Secara garis besar, hardware itu dikelompokkan lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, input device atau perangkat masukan, kemudian processing device atau perangkat pemrosesan, kemudian output device atau perangkat keluaran, kemudian yang terakhir adalah media penyimpanan. Kemudian yang selanjutnya software. Software itu dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama, sistem operasi, yang kedua, program aplikasi, kemudian yang ketiga, bahasa pemrograman. Kemudian brainware dikelompokkan atau dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, operator, yang kedua, programmer, yang ketiga, administrator, kemudian yang terakhir adalah sistem analis. Kita lanjutkan. Yang pertama yang kita bahas adalah hardware atau perangkat keras komputer. Tadi dikelompokkan menjadi 4 bagian, yaitu input device, processing device, output device,
dan media penyimpanan. Untuk perangkat keras yang termasuk ke dalam output device antara lain di sini, yang pertama ada keyboard, yang kedua ada pointing device, yang ketiga ada mouse, yang keempat touchscreen, yang kelima ada digitalis graphic tablet, kemudian yang keenam scanner, yang ketujuh mikrofon, dan lain sebagainya, masih banyak. Kemudian yang selanjutnya adalah processing device, perangkat komputer yang masuk ke dalam perangkat pemrosesan komputer antara lain adalah yang pertama prosesor, yang kedua ada motherboard, kemudian yang ketiga ada VGA card, kemudian yang keempat sound card, yang kelima ada NAS, yang keenam ada modem. Kemudian yang selanjutnya yang termasuk ke dalam perangkat keluaran atau output device komputer antara lain yang pertama ada monitor, yang kedua printer, yang ketiga speaker, yang keempat LCD proyektor. Selanjutnya yang terakhir adalah media penyimpanan yang termasuk ke dalam media penyimpanan komputer. Yang pertama ada hard disk, kemudian yang kedua ada flash disk, yang ketiga CD atau DVD, yang keempat disket, kemudian yang kelima memori. Ini beberapa pengelompokan perangkat keras komputer sesuai dengan kegunaannya masing-masing, baik untuk input device, baik untuk processing device, output device, atau sebagai media penyimpanan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah software atau perangkat lunak komputer. Tadi dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama ada sistem operasi, kemudian ada program aplikasi, kemudian yang ketiga bahasa program atau bahasa pemrograman. Kita bahas dulu dari sistem operasi. Yang masuk ke dalam software sistem operasi diantaranya yang pertama ada Windows, ini sangat familiar, sering kalian dengar tentunya. Kemudian ada Linux, ya, ada Linux. Kemudian ada Mac OS, kemudian Android, ini sistem operasi yang digunakan di HP-HP kalian atau di handphone. Kemudian ada lagi Unix, kemudian Macintosh. Ini masih banyak lagi yang belum saya sebutkan. Kemudian yang termasuk ke dalam program aplikasi antara lain ada Microsoft Office, di sini banyak. Ada Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access yang masuk ke dalam contoh dari Microsoft Office atau aplikasi perkantoran. Kemudian Adobe Photoshop, ini untuk mengedit foto ya, atau membuat kartu nama. Corel Draw untuk membuat banner, kartu nama, dan lain sebagainya. Kemudian antivirus, kemudian ada Mozilla Firefox, ada Google Chrome, kemudian ada media player, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian yang terakhir adalah bahasa pemrograman. Di sini contohnya ada Visual Basic, ada Turbo Pascal, ada Delphi, ada C++, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya masuk ke brainware, pengguna atau manusia yang mengoperasikan komputer. Ini tadi dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada operator, yang kedua ada programmer, yang ketiga ada administrator, kemudian yang keempat ada sistem analis. Kita bahas satu persatu, dimulai dari operator. Operator adalah pengguna, biasanya yang hanya memanfaatkan sistem komputer yang sudah ada. Ini berarti hanya mengoperasikan dan menggunakan komputer saja. Kemudian programmer, seseorang yang mempunyai kemampuan menguasai salah satu atau banyak bahasa pemrograman. Kemudian administrator adalah seseorang yang bertugas mengelola,
suatu sistem operasi dan program-program yang berjalan pada sebuah sistem komputer atau jaringan komputer. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah seseorang yang bertanggung jawab atas penelitian, perencanaan, pengkoordinasian, dan merekomendasikan pemilihan perangkat lunak dan sistem yang paling sesuai dengan kebutuhan organisasi bisnis atau perusahaan. Nah, itulah pembahasan secara singkat tentang sistem komputer. Kemudian, ternyata sudah selesai ya. Berarti untuk pertemuan hari ini hanya sampai di sini dulu. Silahkan kalian sebelum melanjutkan ke mapel selanjutnya, jangan lupa untuk mengerjakan penugasan dan melakukan absensi. Kemudian walaupun kegiatan pembelajaran masih dilakukan secara tatap muka atau secara PJJ ya, harapan saya kalian di rumah tetap menerapkan protokol 5M. Kemudian jangan lupa berdoa semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk pertemuan hari ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.